Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua, hari ini jangan lupa sarapan dulu ya sebelum belajar. Dan jangan lupa menggunakan seragam sekolah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 bermain di rumah teman. Pembelajaran 4 dan 5. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar SBDP, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. SBDP-nya melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Bahasa Indonesianya menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda dan menceritakan isi teks pendek secara lisan. Matematikanya menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Untuk PKN menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, SBDP. Melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Apa sih koordinasi? Ya, koordinasi itu artinya saling bekerja sama. Atau jika kita gabungkan ketiga gerakan ini akan menjadi suatu bentuk dan rangkaian. Nah, anak-anak semua, gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki dapat digabung menjadi sebuah tarian. Nah, supaya menari menjadi kompak, gunakan hitungan di setiap gerakan. Biasanya menggunakan hitungan 1 kali 8. Artinya, setiap gerakan dihitung sebanyak 8 kali. Satu gerakan kita lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Nah, setelah 8 kali melakukan satu gerakan, kita ganti ke gerakan berikutnya. Setelah 8 kali ganti lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak semua. Nah, contohnya ada gerakan kaki, gerakan kepala, dan gerakan tangan. Nah, semua gerakan ini bisa digabungkan menjadi sebuah tarian. Bu Guru sudah menyisipkan link video contoh gerakan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa menyaksikan contohnya ya. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai benda padat dan benda cair. Hari ini kita akan belajar benda gas. Benda gas. Di sini terdapat teks. Bu Guru akan bacakan terlebih dahulu teksnya. Kalian dengarkan ya. Benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati. Akan tetapi, benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya udara di dalam balon, ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Nah, anak-anak semua, dari teks yang sudah Bu Guru bacakan, kita akan membahasnya. Ya, anak-anak semua, jadi benda gas ini ternyata memang sulit untuk kita amati karena bentuknya itu memang transparan. Tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Ternyata benda gas ini selalu ada di sekitar kita. Contohnya ada angin, udara, dan asap. Ternyata itu tuh termasuk benda gas. Angin, biasanya kalau kita di luar merasakan ada angin, nah itu ternyata benda gas. Ada udara juga, dan udara di dalam balon
balon yang bisa menggembung tersebut itu terdapat gas. Dan juga ada asap knalpot kendaraan. Nah, ini contoh benda gas yang berbahaya. Ada asap knalpot, asap rokok. Itu contoh benda gas yang berbahaya, harus kita hindari. Nah, ternyata benda gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Maksudnya, bentuk benda gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Contohnya, udara yang ada di dalam balon pasti bentuknya itu seperti balon. Ya, anak-anak ya. Dan udara di dalam ruangan bentuknya pun sesuai dengan ruangannya tersebut. Dan ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Seperti itu anak-anak semuanya. Dari teks yang sudah Bu Guru bacakan ini, kalian bisa menceritakannya kembali kepada keluarga kalian di rumah. Ternyata benda gas itu memiliki sifat yang sulit untuk diamati, tetapi ada di sekitar kita. Contohnya angin, udara, dan asap. Nah, seperti itu ya. Dan benda gas dapat menempati ruangan. Dan ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Seperti itu ya anak-anak semua. Kalian bisa ceritakan kembali kepada kakak, adik, atau ayah atau ibu kalian ya anak-anak ya. Selanjutnya, menceritakan isi teks pendek secara lisan. Ya, dari teks yang tadi sudah Bu Guru bacakan, kalian bisa ceritakan kembali secara lisan tanpa melihat teks kepada keluarga kalian di rumah. Seperti itu. Selanjutnya, matematika. Menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tabel perkalian. Nah, di kolom yang warna pink lebih tua ini ada angka 1 sampai 10 dan di atasnya pun ada 1 sampai 10. Ini menandakan bilangan pengali dan yang dikalinya. Di sini ada tanda, di pojok terdapat tanda kali atau perkalian. Contohnya, cara menggunakannya anak-anak apa masih ingat? Kalau sudah lupa, Bu Guru berikan contohnya kembali. Di sini terdapat perkalian 3 kali 9. Caranya kita mencari dari bilangan yang ada di pinggir sini dulu. Yang vertikal dulu. 3, kita cari angka 3. Ya, ini angka 3 dikali 9. Nah, untuk 9-nya kita cari di atasnya. 3 dikali 9. Kita lihat pertemuan di antara kedua bilangan ini di mana dan itu adalah hasilnya. Ya, 3 ternyata panahnya menunjukkan ke arah 27 karena 27 lurus dengan 9. Jadi 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, seperti itu ya cara mencarinya. 3 dikali 9. Kita harus luruskan terlebih dahulu garisnya. Garis yang horizontal dan garis vertikalnya. Supaya ketemu hasilnya. Jadi 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, seperti itu ya anak-anak. Cara mencarinya mudah kan? Selanjutnya, PKN. Menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Sebenarnya ini materi sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Pasti kalian sudah tahu dan ingat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, yang boleh dilakukan saat di rumah. Yang boleh kita lakukan saat di rumah.
Satu, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Nah, ini wajib ya. Yang kedua, membantu adik yang sedang kesulitan. Misalnya adik mempunyai pekerjaan rumah atau adik ingin mengambil sesuatu tapi adik tidak sampai. Nah, kakak harus membantu. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu. Terkadang ayah dan ibu sangat sibuk sekali. Jadi anak-anak semua harus membantu ayah dan ibu supaya meringankan beban pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Dan yang tidak boleh dilakukan saat di rumah, yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Sekarang kan musim sepedahan. Nah, anak-anak semua, kalau sepedahan jangan sampai lupa waktu. Kalau sudah waktunya pulang, kalau panas sudah terik, itu tandanya harus pulang supaya orang tua di rumah tidak khawatir, tidak cemas. Dan kalian juga jangan lupa waktu sholat. Ya, jangan lupa waktu sholat, karena sebagai makhluk yang beriman, kita harus dan kita wajib untuk beribadah. Dan jangan lupa makan juga. Yang kedua, membiarkan ayah dan ibu kesulitan. Ayah dan ibu di rumah, walaupun libur, pasti mereka banyak kesibukan, entah itu membereskan rumah, entah itu ada pekerjaan lain. Nah, kalian jangan asik sendiri. Kalau ada waktu, kalian coba tanya ke ayah atau ibunya, "Ayah atau ibu, maukah saya bantu?" Nah, pasti ayah dan ibunya sangat senang sekali. Nomor 3, tidak membereskan mainan sesudah bermain. Nah, ini kebiasaan kalau sudah bermain lupa untuk membereskan mainannya. Jangan selalu dijadikan kebiasaan. Ini harus dibiasakan untuk selalu membereskan mainan jika kita sudah selesai bermain. Supaya apa? Supaya rapi, supaya mainan tidak terinjak. Nanti kalau terinjak, kakinya bisa sakit, mainannya bisa rusak, dan kadang timbul marah-marah. Nah, kita harus hindari ya, tidak boleh kita lakukan jika kita membiarkan mainan berserakan. Yang selanjutnya, membantah nasihat orang tua. Nah, dari semua yang tidak boleh ini, ketika orang tua memberi nasihat kita, kalian jangan membantahnya. Kalian harus mendengarkan dan melaksanakannya. Oke, cukup sekian materi dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.